Dan untuk mengulas kinerja PT Mulia Bogaraya dan juga pandangan perusahaan sebagai pelaku usaha di industri makanan di tengah lesunya ekonomi saat ini, telah hadir di studio CNBC Indonesia Bapak Indra Sena Patmawijaya, Direktur Utama PT Mulia Bogaraya Tbk. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Baik, saya terima kasih Mbak Sinta ya. Boleh Mbak Sinta ya? Ya, terima kasih Pak. Biar serasa seumuran. Terima kasih Pak sudah ada di studio CNBC Indonesia. Terima kasih, sebuah kehormatan. Baik Pak, ini kalau kita lihat ya Pak, untuk penjualan di kuartal pertama di tahun 2025 ini naik single digit, sementara laba bisa naik double digit ya Pak ya. Nah mungkin boleh dijelaskan Pak apa yang membuat laba ini melesat cukup signifikan di tengah situasi yang cukup menantang saat ini, atau mungkin boleh dijelaskan Pak kondisinya saat ini mungkin di lapangan seperti apa? Oke, nomor satu mungkin saya lebih optimis ya tentang pertumbuhan, karena kalau kita lihat di kuartal 1 itu memang ada namanya Lebaran yang dimana setiap tahunnya itu maju 10 hari. Jadi memang tahun ini kuartal pertama kami tumbuh 9%, dan itu kalau dibandingin tahun lalu itu 20%, perbedaan lumayan tinggi. Tapi kalau dikilas balik sebenarnya kan persiapan untuk Lebaran terutama untuk makanan itu dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Mata rantainya cukup panjang. Jadi kalau mau dilihat sebenarnya dari kuartal 4 sebenarnya persiapan untuk Lebaran tahun ini sudah mulai, dan kita sudah melihat di pasaran pun seperti itu. Jadi di Desembernya kami cukup tinggi, dan itu menjelaskan kenapa 9% kuartal satunya saya terus terang tetap optimis. Karena itu hanya penarikan terutama di bulan Lebaran, dan itu kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir memang Lebaran itu tetap plus minus 1 bulan sebelumnya itu selalu kuartal tertinggi di mana ada Lebaran. Itu untuk penjualan. Kalau untuk yang profit atau yang bottom line pertumbuhan itu disebabkan beberapa hal. Itu memang fokus dari tim kami yang selalu menerbangkan efisiensi. Jadi memang kita melakukan banyak hal dan terus-menerus, dari mulai cara kita planning mungkin itu yang terbesar, karena memang mata rantainya sangat panjang ya untuk membuat keju. Dari mulai membuat bahan baku, persiapan yang harus mungkin setahun sebelumnya, dan terus terang efisiensi dalam operasional dari stok, dan tentunya juga bantuan dari supply chain yang mengedepankan efisiensi dan tetap mempertahankan service level yang tinggi. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya untuk tahun ini memang terjadi peningkatan ya Pak ya, sebesar 9%. Dari sisi penjualan terjadi kenaikan juga, lalu juga dari sisi laba juga terjadi kenaikan seiring dengan tadi Anda menyampaikan faktor efisiensi. Nah sebetulnya Pak, kalau Anda menyampaikan tadi untuk targetnya sendiri, apakah ini juga sebetulnya sudah sesuai target, atau sebetulnya targetnya lebih tinggi dari angka 9% ini? Kalau target ujung-ujungnya kita akan hitung di akhir tahun ya. Jadi kalau ini mungkin sedikit di bawah harapan kita untuk yang penjualan, tapi yang untuk di bottom line itu memang sesuai rencana kita. Sekali lagi target kita melakukan bulan per bulan tentunya, kuartal itu hanya sebagai patokan. Tapi yang tentunya yang kita harapkan selalu di akhir tahun itu mungkin yang patokan utama sebagai target, real target. Baik, jadi artinya real target perhitungannya nanti di akhir tahun ya Pak. Kita baru saja memasuki kuartal kedua ya di tahun 2025 ini, dan perhitungan sementara ini berada di kuartal pertama di tahun 2025. Anda melihat untuk saat ini terjadi penurunan, artinya mungkin belum sesuai dengan target. Apakah ini juga ada kaitannya dengan daya beli masyarakat saat ini Pak, yang boleh dikatakan mungkin sedang tidak oke, sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin Anda memiliki pandangan lain? Dari secara makro mungkin tadi Pak Budi Harjo ya menerangkan sedikit situasi retail, dan memang ada kelesuan sedikit ya dibanding perencanaan kita. Itu juga mungkin suara-suara yang kami dengar juga dari pelanggan tidak seperti yang ekspektasi. Tapi mungkin saya garis bawahi di sini, Indonesia tetap tumbuh. Memang mungkin ekspektasinya terutama apa yang telah terjadi tahun lalu dan harapan untuk Indonesia ke depan, emas golden age of Indonesia. Nah itu tidak seperti itu saat ini. Banyak tantangan baru terutama yang kita lihat di tahun ini, dan itu terjadi semuanya tuh yang kita belum siap. Kayak COVID lah ya. Ya kita ingat 5 tahun yang lalu COVID itu tiba-tiba terjadi, tapi kan juga akhirnya kita juga bisa adjust dan adapt.
Nah, adaptasi ini yang mungkin kita harus tahu dengan situasi sekarang. Karena makronya memang perubahan cukup besar. Dan ini yang kita lakukan adjustment, dan saya yakin di kuartal 2 ini kita akan jauh lebih baik. Baik, tapi tantangan-tantangan yang sejauh ini mungkin dihadapi oleh perusahaan ya Pak ya. Tadi kan sempat disinggung juga terkait dengan daya beli masyarakat. Tantangan-tantangan apa lagi Pak yang dihadapi oleh perusahaan untuk saat ini? Oke, tantangan mengenai yang pertama tentunya yang real itu yang daya beli ya. Mungkin prioritas dari masyarakat akan jauh lebih ketat dari rencana sebelumnya. Nah, dari kita sendiri itulah kenapa saya bilang efisiensi kita tingkatkan. Karena kita ingin mengkejukan masyarakat Indonesia, ya itu penting buat kita. Berarti semua orang kita harap dapat mencicipi, menikmati yang namanya keju. Di sini yang kita lakukan adalah kita pastikan harga kita itu bisa terjangkau, tetap terjangkau. Sebisa mungkin tidak gejolak, meningkatkan beban ke masyarakat. Itulah efisiensi sesungguhnya yang kita lakukan. Jadi di belakang layar itu sebenarnya bukan profitnya yang kita ingin tingkatkan, efisiensi yang ditingkatkan supaya kita tetap bisa terjangkau dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin tantangan yang besarnya itu yang secara makro yang namanya VUCA. Kalau 5 tahun yang lalu tuh ada health atau ada situasi kesehatan yang sangat besar. Kalau yang tahun ini beda lagi nih tantangannya ya, di mana regulasi dunia itu impact-nya bisa ke Indonesia atau ke kita karena perang dagang yang semoga reda ya berapa hari ini sepertinya, tapi itu menunjukkan berapa fragile. Baik. Regulasi. Tapi Anda melihat artinya penerapan tarif atau perang dagang ya antara China dan juga Amerika Serikat, Anda melihat apakah ini juga nampaknya akan memberikan dampak Pak kepada penjualan atau juga mungkin gaya beli masyarakat? Kita tahu ya Pak, kita ada di target pertumbuhan 8% ya Pak ya. Sementara ini kan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita sangat ditopang oleh konsumsi masyarakat. Sementara mungkin masyarakat tadi Anda sampaikan bahwa lebih memilih untuk mungkin tidak membelanjakan dananya atau mungkin dananya juga tidak ada sama sekali ya. Anda menyampaikan juga bahwa untuk keju ini penjualannya harganya sudah sangat diperhitungkan agar tetap bisa terjangkau oleh masyarakat dari semua kalangan ya Pak ya. Bicara mengenai kualitas nih Pak, bagaimana tetap bisa menjaga kualitas Pak walaupun harga mungkin ya tidak terlalu bisa naik atau tidak bisa ikut-ikutan naik begitu. Ini kan kalau kita lihat kenaikan harga juga terjadi nih Pak sampai dengan kuartal 2 di tahun 2025 ini. Mungkin menyesuaikan ya dengan bahan baku. Ya, pertama harga kita tidak naik. Nah, itu yang mungkin saya ingin garis bawahi, dan ini yang kita akan pertahankan. Itulah kenapa kita lakukan efisiensi. Karena efisiensi kita lakukan sebenarnya adalah untuk konsumen. Apapun yang kita lakukan sebenarnya tujuan utamanya adalah konsumen. Nah, yang untuk situasi perang harga buat kami memang dampaknya besar sekali. Karena bahan baku kami itu masih import sebagian besar. Keju, susu, termasuk ada beberapa packaging juga. Terus terang sampai saat ini yang terus kita lagi coba kerjasama tentunya dengan kolaborasi dengan mitra yang lokal. Tapi masih sebagian itu memang dari luar. Nah, dampak dengan perang dagang itu dua. Kita lihat adalah supply chain yang terganggu. Pengiriman, karena tiba-tiba ada yang mungkin oversupply di tempat lain, ada yang tidak bisa ngirim, atau yang saya bilang tadi regulasi berubah, tiba-tiba mereka pun nggak berani ngasih harga yang pasti untuk yang ke depan, karena kita masih sama-sama menunggu ya Pak? Sama-sama menunggu, itu satu, yang supply chain-nya aja, jadi planning itu makanya sangat penting di sini, dan disitulah mungkin efisiensi terbesar sebenarnya dari planning. Nomor dua tentunya adalah foreign currency, karena dari segi karena kita import dua mata uang. Jadi menyesuaikan dengan kurs ya Pak ya? Kurs, dan ini permainannya ada dua ya untuk kita seenggaknya. Ada euro, ada US dollar. Kita bisa teriak-teriak mengenai dolar yang katanya sempat di 1998 ya, tentunya 17.000. Tapi kalau lihat kita euro udah tertinggi. Nah, inilah yang terus terang yang tantangan, tapi di balik tantangan itu adalah sebenarnya kesempatan ya. Semua pada saat krisis sebenarnya itu pisau bermata dua ya. Baik. Tentu ada challenge, tapi juga ada opportunity. Dan di sini kita menunjukkan di kuartal 1 opportunity-nya lah yang kita berhasil untuk mendapatkan selama kejadian
belakangan ini. Baik, semakin menarik dialog kita Pak membahas mengenai tantangan-tantangan yang mungkin juga dihadapi oleh perusahaan. Bukannya perusahaan ya Pak, kita semua, tapi kita bagaimana melihat peluang ya di tengah berbagai tantangan ini. Kita akan lanjutkan dialognya pemirsa sesaat lagi. Tetap bersama kami di Squawk Box CNBC Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Squawk Box CNBC Indonesia dan kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Bapak Indra Sena Patmawijaya, Direktur Utama PT Mulia Boga Raya Tbk. Pak, kita lanjutkan kembali dialognya. Tadi sebelum jeda kita sudah membahas pemirsa terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Salah satunya adalah tantangan terkait dengan perang tarif atau perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China yang ini juga kita lihat memberikan dampak kepada perdagangan global ya. Tadi Pak Indra Sena juga sempat menyinggung terkait dengan supply chain mungkin bisa terganggu, lalu juga impor sedikit terganggu atau bahkan mungkin ekspor ya Pak. Tapi sejauh ini Anda melihat mungkin dampak yang sangat-sangat terasa atau sangat signifikan di sisi perusahaan. Anda melihat apa sebetulnya yang dikhawatirkan? Iya. Internal sama eksternal mungkin kita bagi ya. Kalau dari internal fokus kita adalah tetap ya ingin spirit untuk tetap tumbuh lebih besar dan terus terang memastikan impian atau visi founder kita yaitu mengkejukan masyarakat. Baik. Itu sangat melekat, terutama yang tadi kita sempat ngobrol ya offline. Zaman saya kecil itu keju itu hampir sebuah luxury. Dan ini berbeda sekarang, dan inilah yang kita ingin lakukan dan kita ingin pastikan juga ini keju Indonesia loh, rasa Indonesia dan keju di rasa Indonesia ya saat ini alhamdulillah ya saat ini kita nomor 1 di Indonesia. Tadi kembali juga ternyata rasa keju kita itu juga laku loh di luar. Nah ini yang peluang buat kita buat ekspor. Jadi itu buat kita mungkin tantangan pertama internal, melanjutkan, meneruskan. Tidak komplasensi ya terutama dengan situasi dan tentunya keberuntungan kita saat ini. Nah kalau yang eksternal ini yang memang kita harus lebih cepat aja saat ini. Itu yang lebih saya lihat. Karena ini sekarang sudah yang namanya VUCA ya sudah dari 5 tahun lalu juga ada VUCA. Cuman apalagi yang unpredictable lagi yang mungkin terjadi. Baik. Tadi Anda menyampaikan bahwa sebagian besar begitu atau mungkin sebagian bahan-bahan ini kan masih ada yang impor. Tapi juga kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau kurs rupiah terhadap euro juga ini cukup memberikan dampak ya. Bagaimana Anda menjamin bahwa kualitas ini tetap terjaga di tengah mungkin supply chain yang terganggu, lalu kurs juga yang mungkin ya boleh dikatakan rupiah sempat terdepresiasi cukup dalam ya terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk ekspor dan impor mungkin boleh dibahas dulu untuk ekspornya, lalu juga boleh dibahas juga terkait dengan impornya Pak dari bahan bakunya. Kalau ekspor adalah sebuah peluang baru bagi kami. Setidaknya ini menjadi salah satu white space atau area untuk tumbuh tahun ini dan opportunity yang memang belum kita maksimalkan karena memang fokus kita beberapa tahun terakhir ini domestik, menangin domestik dan pastikan keju kita itu dan secara kualitas terbaik buat pasar domestik dan itu kita tidak kompromi. Itulah kenapa bahan bakunya kita tetap sangat tergantung sama luar. Biarpun saat ini sampai detik ini pun kita selalu coba kerjasama tentunya dengan local partner kami agar bisa kita lebih banyak lagi dari domestik dari segi bahan baku. Nah itu yang mungkin buat kami sangat penting untuk dilanjutkan. Tidak hentinya inovasi karena inovasi itu banyak ya. Tapi kualitas itu tidak boleh dikompromikan. Jadi inovasi yang kami lakukan itu bukan memotong kualitas dari bahan baku, kebalikan justru. Bagaimana kita bisa lebih baik dengan memastikan tadi yang efisiensi itu terjadi. Efisiensi itu untuk mempertahankan, memastikan keju kita affordable di semua segmen. Mau ada premium, mau yang standar. Ya. Contohnya Procis Gold itu kita anggap sebagai standarnya Indonesia, Procis Gold. Baik Pak, lalu tadi Anda menyampaikan bahwa ekspor ini kadang-kadang menjadi peluang baru begitu Pak. Ini pasar yang menarik Pak untuk ekspor dari produk-produk yang mungkin diproduksi oleh perusahaan. Pasar ekspor yang mana Pak? Negara-negara mana mungkin yang saat ini mungkin sudah ada kolaborasi atau mungkin sudah membuat beberapa perjanjian seperti apa? Kalau mungkin secara sebelumnya kita lebih fokus adalah ekspor tuh kayak dagang ya, ada yang mau kita bikin eksibisi terus di negara sana ternyata pembelinya. Tahun berapa bulan inilah kita bisa atau kuartal berapa kuartal ini kita lebih fokus adalah yuk kita cari partner sana yang menjadi partner distribusi.
Nah ini beda, kalau yang tadinya kita bisa bilang trading, yang penting barang kita laku di mana di sana. Dan di sekarang ini kita memang bermitra dengan distributor di sana yang punya niat sama, punya ingin mengembangkan keju di negara. Dan seperti tadi saya sebutkan, ternyata rasa keju Indonesia ini itu di beberapa negara sangat cocok. Di ASEAN itu yang kita telah dengan konsep seperti ini adalah Filipina. Jadi saya sangat bangga di sana keju kita tuh bisa berdampingan dengan keju di Filipina, keju dari luar juga. Dan kita di sana sangat baik. Dan ada beberapa negara lainnya, saya harap itu bisa dikembangkan. Jadi kita berubah dari trading asal masuk menjadi benar-benar mengembangkan di negara tersebut. Baik, jadi artinya secara demand dan maupun market ya di pasar ekspor kita cukup diminati dan cukup optimis begitu ya Pak ya. Tapi untuk di pasar domestik sendiri, Anda tadi menyampaikan bahwa sebetulnya fokus utama dari perusahaan adalah bagaimana keju ini bisa diminati di pasar domestik ya. Persepsi masyarakat Pak tentang konsumsi keju sejauh ini seperti apa sih Pak? Karena kalau kita lihat mungkin di sebagian kelompok masyarakat masih melihat bahwa keju ini bukan prioritas utama ya. Mahal nih sebetulnya keju begitu. Mungkin lebih memilih belanja yang lain. Nah, Anda melihat sampai dengan saat ini masyarakat seperti apa sih Pak minatnya terhadap keju? Persepsinya memang seperti itu sih. Jadi itu, tapi kalau berdasarkan riset data, jadi selain market share tentunya data research yang kami lakukan atau reportnya yang kami beli, juga penetrasi keju. Karena itu salah satu tolak ukur kita. Berapa persen keju, berapa persen Indonesia, masyarakat Indonesia sudah menikmati atau punya akses ke keju. Dan itu kita lakukan sekali lagi nggak ada hubungannya dengan apapun atau nggak melihat kompetitor, tapi itu karena tujuan utama kita. Kita ingin mengkejukan masyarakat Indonesia. Jadi kita punya KPI nih. Baik. Nah di situ kita lihat naik nih 2 tahun terakhir penetrasi keju masih rendah dibanding negara-negara ASEAN yang lainnya. Berarti opportunity kita tinggi. Nah di sini lucunya lagi di beberapa riset kami, kalau kita tanya konsumer itu makan keju ya. Enggak gitu. Padahal malam sebelumnya makan martabak. Atau lebaran kemarin gitu. Enggak beli keju. Kastengel tuh nggak ada yang nggak ada pakai keju ya sampai saat ini. Iya, baik. Nah inilah mungkin ya dari kita bagaimana kita penetrasi keju yang bikin kastengel super spesial tuh kejunya. Yang bikin lezat martabak itu ternyata ada kejunya. Nah ini yang kita galakkan. Jadi secara bisnis pun mungkin kita memang nomor 1 karena di retail ada researchnya. Tapi bisnis terbesar kita sebenarnya ada di food service. Baik, tapi kalau kita lihat Pak, ini sebetulnya begitu banyak ya program-program prioritas dari pemerintah ya. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Dari perusahaan sendiri Pak, sebetulnya apakah ada bentuk-bentuk kerjasama atau mungkin sudah ada diskusi-diskusi terkait dengan mengkejukan masyarakat seperti yang tadi Anda sampaikan? Masih saat tahap diskusi sih. Kami sangat terbuka tentunya. Ini salah satu harapan dari kami juga. Jadi tentunya makanan itu bukan saja enak, tentunya harus sehat. Dan kami bangga juga dari segi distribusi, tim partner kami distribusi di sini juga ada fokus untuk mengembangkan ke sekolah-sekolah. Di situ kita juga pastikan dalam program sekolah ini keju itu masuk, dan kita ada rencana nanti di World Cheese Day Juni ini. Baik. Di mana kita akan ke sekolah. Jadi diskusi dengan pemerintah tetap terjadi, tapi niat dan tujuan sama, mengedukasi akan makanan yang bergizi dan sehat kita dukung. Nah inilah yang kita lakukan juga, dan saya harap ini bisa berkesinambungan dan saling mendukung ya untuk kebaikan masyarakat. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak untuk outlook dari perusahaan ya di tahun 2025 ini, seiring dengan tadi Anda menyampaikan ini mengkejukan masyarakat. Outlooknya Pak, baik dari sisi penjualan, target-targetnya yang ingin dicapai Pak di tahun 2025 ini, seperti apa? Targetnya kurang lebih momentum yang seperti tahun lalu ya, kita bisa lakukan juga tahun ini tentunya. Tapi saya lihat target tuh bukan hanya bulan, hari, dan tahun ya. Yang target sesungguhnya itu yang visi tadi. Mungkin secara angka itu nggak bisa dibentuk ya, tapi tujuan kita gitu. Saya sangat optimis mengenai keju dan tentunya Indonesia 5-10 tahun ke depan. Dan itu kalau bilang di target, itu bukan buat tahun ini begitu. Contohnya tentunya kita baru saja membangun pabrik ya, yang saya harap akan siap online di pertengahan tahun depan. Itu bukan buat tahun ini persiapannya ya. Itu buat ke depan.
dan masih banyak tanah sebelah kanan kirinya juga yang menarik ya kalau ternyata masih kurang. Lagi-lagi persoalan plan juga ya Pak ya. Planning itu yang paling penting. Jadi tahun ini hanya sebagian dari rencana untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Baik, semoga saja cita-cita perusahaan untuk mengkejukan masyarakat, lalu juga harganya bisa terjangkau untuk masyarakat Indonesia, tetap menyajikan kualitas terbaik ya Pak, di tengah situasi yang cukup menantang. Dari sisi bahan baku tadi Anda menyampaikan, begitu ya Pak ya. Semoga saja tetap sukses selalu Pak, salam sehat Pak. Terima kasih telah hadir di studio CNBC Indonesia.